Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini penelitian kami berjudul Persepsi Siswa Terhadap Pentingnya Bahasa Arab sebagai Bahasa Al-Quran dan implikasinya terhadap minat belajar siswa Mansatu Surakarta. Di sini ada nama saya, di sini Abdul Anwar, NIM G0002300067, dan ini nomor HP-nya. Eh, Kemudian di bagian abstraknya, penelitian bertujuan untuk menganalisis persepsi siswa Mansatu Surakarta terhadap kedudukan bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran, serta juga pengaruhnya nanti terhadap pembentukan motivasi belajar, karena nanti belajarnya akan naik tergantung motivasinya apa. Selain itu juga penelitiannya berupaya mengidentifikasi juga faktor-faktor yang mendukung maupun yang menghambat siswa dalam belajar dan sekaligus menyusun rekomendasi strategi yang paling efektif dan efisien nantinya yang relevan juga dengan perkembangan zaman di era disrupsi digital. Kemudian penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan data diperoleh dari Google Form, dan Google Form tersebut menggunakan nanti apa kita mengajukan pertanyaan terbuka kepada siswa siswa aktif Mansatu Surakarta baik kelas 10, 11 maupun 12. Selanjutnya data kemudian dianalisis dan juga disajikan dengan deskriptif. Kemudian kami simpulkan datanya. Oke, baik lanjut ke pendahuluan. Eh, Pada kolom pendahuluan, bahasa Arab memegang peranan sangat penting dan krusial bagi umat Islam sebagai bahasa pengantar Al-Quran dan juga hadis, serta beragam karya tulis juga menggunakan bahasa Arab dulunya, dan menguasai bahasa Arab bukan sekedar untuk berinteraksi semata atau digunakan untuk komunikasi saja, tapi juga untuk menjadi pondasi utama dalam menggali esensi ajaran agama. Sejalan dengan pendapat Asep Hermawan, bahasa Arab dinilai strategis karena menjadi pintu masuk utama untuk membedah dan mendalami literatur klasik dan sumber autentik keilmuan Islam. Karena sumber-sumber agama Islam adalah eh, dituliskan dalam bahasa Arab. Bahkan literaturnya juga kebanyakan memang bersumber bahasa Arab. Apalagi Islam itu juga lahir di tanah Arab. Oleh karena itu, pendidikan bahasa Arab harusnya mendapatkan perhatian serius di lembaga pendidikan Islam. Namun kenyataannya pada kenyataan lapangannya, antusiasme siswa dalam mempelajari bahasa Arab itu eh, tidak semuanya mulus atau tidak semuanya berminat atau memiliki motivasi yang tinggi untuk mempelajarinya. Dan ini merujuk pada temuannya Imratul Arifah, tingkat minat siswa menengah berada pada level moderat, yaitu angka 70%. Dan ini mengindikasikan juga strategi baru harus di apa namanya diterapkan atau ditemukan untuk mendongkrak motivasi dan daya tarik siswa untuk mempelajari bahasa Arab. Dan juga dalam perspektif siswa sendiri mengenai kedudukan bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran, eh, disinyalir memiliki kolerasi kuat dengan tingkat ketertarikan mereka. Jadi apabila mereka punya ketertarikan, dan ini juga eh, mengindikasikan kedudukan bahasa Arab di diri mereka. Apabila siswa menginternalisasikan bahasa Arab sebagai bahasa suci yang esensial, atau mereka menganggap bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran, maka mereka tentunya motivasi mereka untuk belajarnya juga meningkat. Namun jika bahasa Arab dipandang hanya sebagai apa namanya kewajiban kurikulum sekolah yang dituntut untuk dipelajari untuk pemenuhan nilai akademik saja, maka juga nanti motivasinya juga akan berkurang. Dan ini juga secara langsung akan menentukan sikap dan tindakannya terhadap objek tersebut oleh Islam itu tahun 2014. Dan juga sejumlah studi mengungkapkan bahwa integrasi antara materi bahasa Arab dengan pemahaman Al-Quran dalam kurikulum efektif dalam mendongkrak antusiasme siswa.
Sebagai contohnya, program terjemahan Al-Quran terbukti mampu meningkatkan belajar karena menghadirkan relevansi relevansi langsung antara materi pelajaran dengan kebutuhan spiritual siswa. Yang mana terjemahan Al-Quran adalah dia menerjemahkan langsung, memaknai ayat-ayat Quran, kemudian merelevansikan dengan pengalaman-pengalaman langsung siswa. Dan kedekatan fungsional tersebut membuat proses pembelajaran menjadi lebih bermakna bagi peserta didik. Oke, kita lanjut saja. Eh, Tujuan penelitian ini adalah bertujuan untuk memahami bagaimana persepsi siswa mengenai kedudukan bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran dalam mengkonstruksi motivasi belajar mereka, serta memetakan berbagai faktor pendorong maupun penghambat dalam proses pembelajaran tersebut. Lebih lanjut lagi, analisis ini diarahkan dapat merumuskan rekomendasi strategi instruksional, strategi pembelajaran yang efektif dan juga efisien guna untuk meningkatkan ketertarikan dan keterlibatan siswa secara berkelanjutan dalam mata pelajaran bahasa Arab. Dan metode penelitian kami menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif, dengan teknik pengumpulan data, dengan dalam penelitian ini disesuaikan dengan memanfaatkan instrumen Google Form dalam menjangkau informan secara efisien. Dan melalui platform Gform tersebut, peneliti dapat menyebarkan kuesioner terbuka bagi siswa-siswa kelas 10, 11, dan juga 12 guna menggali persepsi, pengalaman, dan juga kendala dalam pembelajaran bahasa Arab secara mendalam. Dan data kualitatif berbasis teks ini telah masuk melalui Gform yang kemudian nanti diseleksi, direduksi, dan juga disusun secara sistematis agar dapat ditarik kesimpulan yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan untuk teknik analisisnya menggunakan model Mas dan Habermas dengan mereduksi dan juga menyeleksi dan menyederhanakan data hasil jawaban dan dari wawancara. Kemudian pada hasil penelitian eh, melalui Giform yang sudah kami sebarkan kepada siswa Mansatu Surakarta, kami mengajukan beberapa pertanyaan, kurang lebih ada 10 pertanyaan yang kami ajukan kepada mereka. Yang pertama adalah saat mendengar kata bahasa Arab, apa hal pertama yang terlintas pada pikiranmu? Kemudian yang kedua, bagi kamu, seberapa penting kita harus bisa belajar bahasa Arab dan kenapa? Kemudian yang ketiga, bagaimana perasaanmu ketika tahu bahwa bahasa bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran? Kemudian yang keempat, apakah hal itu membuatmu merasa punya kewajiban tersendiri untuk mempelajarinya dan jelaskan, menurutmu seperti apa pelajaran bahasa Arab di kelas selama ini? Dan juga yang kelima, seandainya bahasa Arab bukan mata pelajaran wajib di sekolah dan tidak ada ujiannya, apakah kamu tetap ingin mempelajarinya dan mengapa? Kemudian yang keenam, apa bagian paling penting dan paling menantang atau sulit yang kamu saat belajar bahasa Arab? Yang ketujuh, hal apa saja atau hal apa atau siapa yang paling membantu kamu selama ini dalam ketika kamu kesulitan dalam belajar bahasa Arab. Kemudian yang ke-8, bagaimana suasana belajar, suasana kelas, dan cara mengajar guru yang paling kamu sukai saat pelajaran bahasa bahasa Arab. Yang ke-8, program atau kegiatan apa yang menurutmu paling efektif eh, digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab. Yang ke-10 yang terakhir adalah saran untuk pembelajaran bahasa Arab agar dapat memahami materi dengan baik. Dan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, kami dapatkan jawabannya. Yang pertama, kami klasifikasikan menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah tentang persepsi awal, urgensi, dan juga kesadaran religius, yaitu nomor 1, 2, 3 pertanyaan tadi. Yang pertama adalah persepsi awal mereka ketika kita bertanya tentang apa yang mereka pikirkan ketika mendengar bahasa Arab. Eh, di sini kami dapatkan siswa bernama Muad dan Zaki secara spontan dia mengaitkan bahasa Arab dengan Al-Quran, serta juga instrumen-instrumen peribadatan dalam Islam. Nah, mereka berpikir bahwasanya kalau kita mengajukan pertanyaan bahasa Arab, mereka langsung terlintas pikiran
adalah bahasa Al-Quran dan juga doa-doa dalam Islam, dan juga mereka langsung tertuju pada asal agama Islam itu sendiri serta kota Makkah. Nah, itu juga diungkapkan oleh Ma'ruf dan Novika. Kemudian siswa yang bernama Syifa menyebutkan bahwa yang terlintas ketika mendengar bahasa Arab adalah nahwu saraf, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan gramatika atau kaidah-kaidah linguistik dalam bahasa Arab. Dan untuk pertanyaan kedua juga meng- mengangkat untuk urgensi urgensi mereka dalam mempelajari bahasa Arab. Muhammad dan Zaki menekankan pada kemampuan berbahasa Arab menjadi tingkat tertinggi karena merupakan hal yang krusial atau fundamental untuk melaksanakan ibadah. Kemudian Ma'ruf dan Nufika menyebutkan respon pada dimensi praktis dan komunikasi, yaitu menganggap urgensi belajar bahasa Arab hanya sebatas untuk berkomunikasi saja ketika mereka mungkin mendapat kesempatan berhaji atau umrah. Kemudian Syifa menyatakan bahwa eksistensi bahasa Arab itu belum sepenuhnya mendominasi sebagai bahasa yang digunakan di dunia secara menyeluruh dibandingkan bahasa yang lainnya. Dan untuk kesadaran religi, di sini kami dapatkan ada siswa yang memang eh, sadar betul bahwasanya bahasa Arab itu bahasa yang penting, sehingga menganggap eh, mempelajarinya adalah bentuk peribadatan dan juga sebagai manifestasi menjaga warisan Nabi. Dan di antara mereka juga menjawab, eh, sebagian mereka bahkan memiliki kebiasaan yang unik juga menandai ayat Al-Quran yang menyentuh hatinya dengan menempelkan catatan khusus atau tanda-tanda di ayat-ayat yang membuat mereka tersentuh. Dan juga ada siswa yang merasa oke-oke saja ketika mendengar bahasa Arab, dan juga si Syifa menilai bahwasanya aspek kewajiban dari mempelajari bahasa Arab itu sedikit bergeser ke arah opsional, yang tadinya wajib harus dipelajari di zaman sekarang ini menjadi opsional karena eh, keberadaan teknologi sendiri sudah ada translator atau teknologi-teknologi yang meringankan orang tanpa harus orang tersebut mempelajari secara mendalam. Kemudian pada evaluasi minat belajar, eh, para informan atau siswa yang diwawancarai menjelaskan bahwasannya keseruan kelas itu bersifat relatif dan juga tergantung bagaimana guru menyampaikan materi pelajaran. Ada juga eh, siswa yang memberikan penilaian yang sangat positif dengan menyatakan bahwasanya pembelajaran bahasa Arab itu seru sekali, berbeda dengan keduanya. Seru sekali ya. Kemudian ada siswa yang unik memberikan penilaian yang cenderung netral dan tidak menyebutkan bahwasanya pembelajaran itu berlangsung ya biasa saja. Di sisi lain juga ada siswi yang bernama Syifa mengungkapkan bahwasanya pengalaman yang kurang menyenangkan karena ia menilai bahwasanya pembelajar bahasa Arab di tingkat SMA itu tidak menarik lagi karena gurunya tidak rutin atau jarang hadir di kelas. Kemudian pada pertanyaan selanjutnya kami menggali pada motivasi internal mereka, kenapa mereka minat atau mereka memandang bahasa Arab itu sebagai apa. Muaz menyatakan bahwasanya ia tetap termotivasi apabila memang bahasa Arab itu bukan menjadi bagian dari kurikulum sekolah. Muaz tetap termotivasi untuk mempelajari bahasa Arab karena menyadari bahwasanya berbagai aktivitas ibadah itu bergantung pada bahasa tersebut. Dan juga di sisi lain Novika juga mengungkapkan bahwasanya motivasi belajarnya itu berakar pada pengalaman sejak kecil, dan juga menambahkan bahwasanya kebutuhan bahasa Arab itu menjadi fondasi utama untuk mengajarkan baca Al-Quran di tingkat TPQ dan lain sebagainya. Ya. Kemudian Ma'ruf memandang bahasa Arab juga sebagai memiliki nilai penting secara umum sebagai bahasa yang perlu dipelajari, dan adapun Zaki menegaskan bahwasanya bahasa Arab adalah eh,
menanamkan motivasi belajarnya didasarkan pada kebutuhan praktis saja, tidak pada kebutuhan religius. Jadi bisa kami simpulkan kebutuhan mereka terbagi jadi dua, yang pertama kebutuhan religius dan juga kebutuhan praktis. Dan juga pada tantangannya, kadang mereka juga memiliki tantangan tersendiri pada proses belajar. Secara khusus, Nafika mengalami hambatan, yaitu mengingat kembali kosakata yang sering dilupakan, dan Muat memandang juga tantangan terbesar bukan terletak pada menghafal, tapi juga pada murojaahnya. Namun di sisi lain juga ada yang menyampaikan bahwasanya gramatika bahasa Arab itu merupakan bagian yang paling kompleks dan sulit untuk dipahami, karena banyak kaidah-kaidah yang harus dihafal dan juga harus dipahami, serta juga perubahan bentuk kata, dan juga menuntut mereka untuk memiliki kemampuan menganalisis dan ketelitian yang tinggi. Sebagai solusi yang membantu mereka juga kadang menggunakan AI dan juga menanyakan itu kepada guru di kelas, dan serta juga berdiskusi dengan teman-temannya. Di sini Novika menerapkan strategi belajar yang lebih kreatif untuk mengatasi kesulitan mengingat materi gramatika dalam bahasa Arab. Untuk solusi inovatifnya. Kemudian saran metode belajar. Dalam saran metode belajar, secara umum masukan yang diberikan dalam pertanyaan-pertanyaan terbuka tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 aspek utama. Yang pertama adalah penciptaan suasana belajar yang kondusif. Yang kedua, pengembangan metode belajar yang lebih bervariasi. Yang ketiga adalah penguatan pemahaman materi secara mandiri. Siswa Ibrahim Muat menekankan pentingnya membangun suasana kelas yang menyenangkan dan kondusif agar nantinya pembelajaran bahasa Arab tersebut bisa berjalan dengan lancar dan siswa dapat memahami materi dengan benar. Terutama ketika materi diajarkan memiliki tingkat kesulitan yang tinggi dan tentunya mereka memerlukan lingkungan yang kondusif. Siva berdebat pada bahwasanya materi bahasa Arab perlu diajarkan melalui pengulangan yang dilakukan secara berkala dan dikemas dengan cara yang menarik. Dan sementara itu, yang lainnya juga menganggap bahwasanya perlu adanya variasi seperti bernyanyi dan pemberian kesempatan bagi mereka untuk berlatih berbicara menggunakan bahasa Arab, dan mereka memandang bahwasanya metode ini adalah paling yang efektif untuk mereka bisa aktif berkolaborasi dan aktif dalam pembelajaran. Selain itu juga melalui hafalan kosakata mufradat dan juga peran guru yang sangat penting dalam menjelaskan setiap materi secara lebih mendalam. Dan pada hasil pembahasannya, kesadaran awal terhadap bahasa Arab itu memiliki kecenderungan mengaitkan bahasa Arab dengan apa yang mereka alami. Ketika seorang menerima suatu stimulus mengenai soal seperti contohnya tadi bahasa Arab, maka yang pertama kali yang terlintas dalam pikiran adalah apa saja yang apa saja yang pernah dialami atau yang cenderung dominan dalam hidupnya, dalam pengalamannya. Itu ditunjukkan oleh tadi beberapa respon dari siswa-siswa termasuk Muat dan juga Siva, Ma'ruf, Novika, dan juga Zaki. Di sini terbukti sebagian siswa menjawab Makkah, Al-Quran, jawab Nahwu Sorof. Nah, itu adalah tergantung bagaimana situasi mereka, situasi yang membentuk mereka. Kemudian ini pola tersebut ditunjukkan para informan mengindikasikan bahwa makna yang dibangun terhadap bahasa Arab bersifat dinamis dan tidak menentu, dan sangat dipengaruhi oleh pengalaman belajar masing-masing individu. Kemudian pada motivasi intrinsik, orientasi tersebut tercermin pada keinginan siswa untuk memahami ajaran Islam serta mendekatkan diri kepada sumber-sumber keagamaan yang menggunakan bahasa Arab. Ada kemudian motivasi yang lain adalah indikator minat maupun indikator minat belajar meliputi perasaan senang, keterlibatan siswa, ketertarikan,
dan juga perhatian belajar. Pendapat tersebut juga dikemukakan oleh Nur Syaidah dan juga mengemukakan 4 indikator minat belajar siswa, yaitu kesukaan, ketertarikan, perhatian, dan keterlibatan dalam proses pembelajaran tersebut. Kemudian Ma'ruf dan Nufika memiliki orientasi motivasi yang bersifat gabungan, mix oriented motivation, motivation. Yang keduanya eh, terdorong oleh keinginan untuk memahami kandungan Al-Quran, juga em, kebutuhan praktis. Kebutuhan praktis. Ma'ruf memandang bahwasanya penguasaan bahasa Arab akan memudahkan komunikasi ketika melakukan ibadah haji dan umroh. Dan sedangkan Nafika mengaitkan dengan kebutuhan mengajar di TPQ. Dan apa namanya, perpaduan orientasi tersebut menghasilkan komitmen belajar yang lebih tinggi dan ketahanan yang lebih baik dalam menghadapi berbagai tantangan selama proses pembelajaran. Kemudian peran guru juga tidak kalah penting. Ya, guru tidak hanya menekankan pada nilai-nilai religius saja, kan, tapi juga memotivasi dan juga menunjukkan relevansi bahasa Arab dalam aspek kehidupan kontemporer dan juga eh, dalam komunikasi global. Kemudian pada aspek kesadaran religius, sikap seorang terhadap suatu bahasa tidak mencerminkan penilaian terhadap fungsi komunikatifnya, tapi juga berkaitan dengan aspek afektif, kognitif, dan juga perilaku yang berkembang melalui pengalaman sosial. Oke, jadi pembahasannya orientasi juga tampak pada Araf dan Novika, dan juga Zaki dan Shifa, yang menunjukkan kecenderungan yang lebih pragmatis dan memandang bahwasanya bahasa Arab itu sebagai sesuatu yang penting, tapi tidak memberikan respon emosional yang kuat dibandingkan dengan Ma'ruf dan Novika. Dan temuan tersebut menunjukkan bahwasannya sikap siswa terhadap bahasa Arab di Mansatu Surakarta berada pada spektrum yang beragam dan bervariasi. Sebagai siswa masih memandang bahasa Arab sebagai bahasa yang memiliki kedudukan sakral, sebagaimana tadi yang disebutkan, sebagai bahasa Al-Quran dan menjadi bagian penting dari identitas keislaman. Namun sebagian yang lain juga menganggap bahwasanya bahasa Arab juga dari perspektif yang lebih praktis, hanya sebagai bahasa komunikasi saja. Dan perbedaan tersebut mengindikasikan bahwasanya eh, dipengaruhi oleh apa namanya, interaksi antara pengalaman religius dan proses pembelajaran, lingkungan sosial, serta perubahan teknologi yang membentuk cara siswa memaknai fungsi dan urgensi bahasa Arab dalam kehidupan mereka. Kemudian pada tantangan itu tersebut pada perkembangan teknologi tidak hanya menghadirkan alat baru, tapi juga mempengaruhi cara manusia berpikir. Karena dengan hadirnya teknologi yang semakin masif, memberikan keringanan terhadap akses, ya, membuat eh, apa namanya, proses menghafal kosakata maupun memahami kaidah tata bahasa tidak lagi dipandang sebagai satu-satunya cara untuk memahami makna suatu teks. Karena kalau misal kita sudah diberikan teknologi yang apa namanya, memudahkan bagi kita, misal seperti translator, maka seorang tidak lagi butuh tidak lagi memiliki keinginan untuk mempelajarinya secara mendalam karena sudah ada translator, teknologi yang menggantikan itu semua. Kemudian peran guru di era digital tidak lagi terbatas pada penyampaian informasi atau sumber utama makna kosakata, karena fungsi tersebut sebagian telah dibantu oleh teknologi digital. Dan juga peran guru eh, masih ada, tidak digantikan sepenuhnya oleh digital. Untuk solusi inovatif, mungkin di sini ada solusi inovatifnya adalah pemanfaatan teknologi dan juga kolaborasi antara guru memanfaatkan TPACK atau Technological Pedagogical Content Knowledge
yang menekankan pada integrasi antara penguasaan materi, pedagogi, dan juga teknologi dalam proses pembelajaran. Alih-alih melarang penggunaan AI, guru juga dapat membimbing peserta didik agar memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab. Seperti contohnya berlatih melalui chatbot, voice, dan juga maupun memperkaya kosakata, dan juga mungkin bisa dipakai dengan metode PJBL yang memanfaatkan metode media digital yang nanti hasilnya menghasilkan seperti podcast berbahasa Arab, komik digital, atau produk-produk yang lainnya. Kemudian upaya yang lainnya yang bisa diterapkan adalah dengan menerapkan model flip classroom yang dipadukan dengan unsur gamifikasi. Siswa belajar materi dasar seperti kaidah, nahwu, dan shorof secara mandiri melalui video pembelajaran, kemudian nanti dikolaborasikan, diuji dengan permainan edukatif menggunakan platform digital seperti Quizizz, Kahoot, dan Wordwall atau yang lainnya yang semisalnya. Dan yang terakhir pada kesimpulan, berdasarkan hasil analisis tersebut, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, sebagian besar siswa Mansutur kata memiliki persepsi yang positif dan memiliki tingkat minat yang tinggi pada pembelajaran bahasa Arab yang mempengaruhi cara seseorang memahami suatu konsep tadi ya. Kemudian yang kedua, bahwa kendala utama yang dialami itu eh, kompleksitas materi, gramatika, nahwu dan shorof, dan juga metode pembelajaran yang mungkin dirasa kurang efektif. Yang ketiga, hasil menunjukkan bahwasanya pembelajaran bahasa Arab di era digital memerlukan transformasi strategi pembelajaran yang mampu mengintegrasikan perkembangan teknologi juga dengan pendekatan pedagogis yang efektif. Dan salah satu alternatifnya adalah menggunakan memanfaatkan TPACK dengan tadi penerapan model flip classroom dan juga PJBL dan mengintegrasikan teknologi dan pedagogi gitu. Dan ini tuh ke daftar pustakanya. Baik, mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.